Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, keimanan, keislaman, hidayah, petunjuk, dan yang secara umum adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat jiwa raga yang sehat, yang insya Allah bisa memberikan banyak kemanfaatan-kemanfaatan melalui aktivitas yang kita lakukan. Salat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita minta kepada Allah semoga kelak di hari kiamat kita menjadi bagian dari umatnya yang mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Benar, perkenalkan, nama saya Adhika Pramudia Kirana. Insya Allah pada video singkat kali ini saya akan memberikan sebuah tausiah singkat kepada teman-teman semuanya terkait 3 poin utama yang akan saya bahas, yaitu mengenai meraih keberkahan di masa bulan Ramadan di pandemi ini, kemudian bagaimana sih strategi dakwah kita di masa transisi, dan juga menjadi umat yang wasafon, menjadi umat Islam yang moderat. Nah, yang pertama, tentunya kita ini sudah berada di bulan Ramadan gitu ya. Nah, ada keberkahan-keberkahan yang sangat banyak yang terbuka di bulan Ramadan ini yang Allah itu sebutkan, rangkaikan dalam rangkaian ayat-ayat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 182 sampai sekitar 187. Yang teman-teman semua mungkin sudah hafal ayatnya, sering diulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, disinilah yang membuat Ramadan itu menjadi bulan yang berkah. Karena Ramadan ini ada masa di mana Allah menurunkan kitab-kitab sucinya, tidak hanya Al-Quran saja, tapi juga kitab-kitab suci umat terdahulu, termasuk Taurat, Injil, Zabur, itu juga diturunkan di bulan Ramadan, yang membuat ini bulan menjadi bulan yang spesial, penuh keberkahan, yang tentunya secara singkatnya adalah poin-poin utamanya, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadis, memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan puasa Ramadan dan juga qiyam Ramadan, yang oleh para ulama itu disebutkan bahwa jihad di siang hari bulan Ramadan itu adalah dengan berpuasa, karena puasa ini menahan nafsu. Dan jihad, salah satu jihad yang besar itu kan jihad melawan hawa nafsu diri kita sendiri. Dan puasa inilah yang membuat kita menjadi bertakwa, karena diberikan keberkahan melalui kesabaran yang luar biasa. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menerima musibah. Apalagi kita di masa pandemi seperti ini, musibah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesabaran untuk menguji kita, keimanan kita. Bisa nggak di masa pandemi seperti ini, yang biasanya mungkin Ramadan kita tersentralisasi di masjid, tapi kita tetap bisa memaksimalkan potensi kita dalam beribadah dan beramal soleh di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di masa transisi seperti ini ya, mungkin banyak sekali biasanya kalau sebelum pandemi kita kajian-kajian, gerakan-gerakan dakwah itu, aktivitas dakwah sangat tersebar banyak secara offline gitu ya, secara interaksi langsung. Tapi di masa transisi seperti ini maka penting juga bagi kita gitu ya, khususnya bagi para dai, untuk menyesuaikan, beradaptasi seperti apa gitu ya. Apa yang dibutuhkan oleh audiens, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan menyesuaikan platform-platform yang ada. Sekarang ada banyak sekali kita bisa berdakwah melalui media sosial, ada juga sekarang yang baru melalui Clubhouse gitu ya. Ada juga sekarang bisa banyak menggunakan Telegram gitu, Instagram, YouTube, dan segala macam, yang itu strategi dakwah yang salah satunya adalah memaksimalkan media. Nah, di masa-masa seperti ini, agar dakwah tetap jalan, agar dakwah tidak terhenti, agar dakwah tidak stuck, tidak menemu jalan buntu, maka penting juga bagi kita para dai dan juga kaum muslimin yang konsen aktivis dakwah untuk memanfaatkan media ini sebagai strategi dakwah yang jitu di masa transisi ini. Karena mungkin kalau kajian offline tuh hanya bisa menembus orang-orang yang datang saja, tapi ketika kajiannya online disebarkan melalui sosial media, maka itu bisa menembus jutaan kepala. Nah, itu salah satu strategi dakwah yang sangat penting untuk kita manfaatkan di masa transisi seperti ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana menjadi umatan yang wasaton gitu ya, umat yang pertengahan, yang moderat. Yang jelas kita ini umat terbaik, sebagaimana disampaikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah." Kita ini umat yang terbaik. Gimana caranya menjadi umat yang terbaik? Amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, dan yang ketiga beriman kepada Allah. Berdakwah itu. Berdakwah yang didasari iman, didasari ilmu. Nah, jadi tidak sembarangan. Jadi
bagaimana menjadi umat Islam yang moderat gitu ya, supaya kita tidak terjebak pada ekstrem kanan yang mungkin terlalu kaku atau bahkan naudzubillah sangat mudah mengkafirkan gitu ya orang lain, atau ekstrem kiri yang liberal gitu ya, yang jadi menafikan wahyu, yang jadi kemudian malah justru merekonstruksi, ingin mengganti ayat-ayatnya Allah karena dianggap sudah tidak relevan. Maka kita umat yang wasaton adalah umat yang kita tetap berpegang teguh pada wahyu, dalil-dalil yang kemudian dipahami oleh para salafus soleh, oleh para ulama ahlussunnah wal jamaah, dan juga kita tetap menggunakan akal, dan itu bisa dikombinasikan untuk kemudian menghasilkan dakwah, menghasilkan Islam yang moderat, yang rahmatan lil alamin, begitu ya. Jadi penting juga untuk kita bekal-bekal berdakwah, bekal-bekal menjadi umat Islam yang terbaik adalah dengan ilmu, dan juga kita menyesuaikan, menyampaikan dakwah itu sesuai dengan apa yang audiens kita, kondisi audiens kita. Tentu penggunaan bahasanya juga akan berbeda apabila dengan orang perkotaan, dengan orang perdesaan, dengan orang yang intelektualnya tinggi, profesor doktor, dengan yang berpendidikannya mohon maaf kurang misalnya gitu. Tentu kita butuh penyesuaian di situ. Dan juga yang terpenting adalah seorang dai itu harus bisa membaca ini seperti apa karakteristik audiens, karakteristik masyarakat yang akan dia dakwahi. Jadi itu saja terkait poin-poinnya meraih keberkahan di bulan Ramadan dengan memaksimalkan amalan-amalan yang ada walaupun di masa pandemi seperti ini, kemudian tetap berdakwah dengan platform-platform yang ada, dengan memanfaatkan teknologi-teknologi dan penyesuaian ilmu, bekal ilmu, serta apa sih yang audiens butuhkan. Dan kita belajar terus untuk menimba ilmu supaya kita tidak terlalu ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri, tapi proporsional menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan, itu asalnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.